Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu peserta acara saya yang berbahagia saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat karunia yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian. Hingga hari ini kita bisa bersua dalam kondisi yang baik meskipun lewat media yang berbeda sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Baiklah, saya ingin menggunakan kesempatan sebagaimana yang diminta oleh panitia untuk memberikan sedikit siraman rohani pada kita sekalian. Izinkanlah pada kesempatan ini saya ingin memberikan sebuah materi mensikapi kesedihan. Bapak Ibu yang berbahagia, kita hidup ini seperti halnya roda berputar. Kadang saatnya di atas, ada saatnya di bawah. Ada saatnya kita mengalami hal-hal yang menyenangkan, ada saatnya kita mengalami hal-hal yang menyedihkan. Oleh karena itu, marilah sejenak kita mencoba mencari rujukan nilai-nilai dalam Islam, bagaimana semestinya kita mensikapi kehidupan ini. Dan saya khususkan pada kesempatan ini untuk sedikit berbicara terkait dengan bagaimana mensikapi kesedihan, agar dengan demikian saat kita mengalami peristiwa yang menyedihkan hati, kita akan tetap ada dalam jalur sesuai agama kita, sesuai sunnah dan nilai-nilai yang di dalam Al-Quran disampaikan atau ditegaskan kepada kita sekalian sebagai umatnya. Baiklah, mari kita simak beberapa potongan ayat yang saya coba bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La haufun, maaf saya ulangi, wala haufun alaihim walahum yahzanun. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-38. Tidak ada ketakutan akan menimpa mereka, dan mereka tidak akan bersedih. Di dalam surat At-Taubah ayat ke-40 Allah berfirman juga, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tahzan innallaha ma'anna. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah menyertai kita. Kita temukan juga di dalam sebuah hadis yang ini merupakan sebuah doa dari Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa sedih dan duka. Bapak Ibu yang berbahagia, peserta jasa yang dimuliakan Allah, dari petikan ayat dan hadis tadi, paling tidak kita menjadi tahu bahwa Islam tidak merekomendasikan umatnya untuk bersedih berkepanjangan. Oleh karena itu, paling tidak ada 6 alasan mengapa kita tidak diperkenankan untuk sedih berkepanjangan. Yang pertama, rasa sedih yang ada di hati kita itu betul-betul menggelisahkan, tidak nyaman bagi kita sekalian. Dan pada gilirannya nanti, ketidaknyamanan tadi akan mengakibatkan kita menjadi tidak produktif dalam berpikir, dalam berapa saja.
Oleh karena itu, sekali lagi, kita tidak diperkenankan sedih berkepanjangan. Sebab sedih itu tidak nyaman di hati kita. Yang kedua, kesedihan yang ada di hati kita tadi akan tampil dalam permukaan, baik di wajah kita, di raut muka kita, dalam perilaku kita, dalam sikap hidup kita, yang tentu saja menjadi tidak menarik. Orang yang sedih, wajahnya akan kusam. Orang yang sedih, gerak-geriknya tidak gesit. Orang yang sedih, tutur katanya tidak menyenangkan, dan seterusnya. Oleh karena itu, mari kita coba sadari bahwa paling tidak kita punya dua sikap ini. Sedih itu tidak nyaman bagi kita. Yang kedua, sedih itu akan membuat performa kita tidak menarik. Nah, alasan yang ketiga, sebagai akibat dari dua alasan tadi, mengapa kita sedih nggak boleh berlarut-larut? Sebab ketiga, sebab sedih akan membuat kita tidak bebas dalam bergaul. Sebab tentu saja orang lain akan merasakan apa yang kita sedihkan tadi. Hanya pendengkilah orang yang bergembira terhadap kesedihan kita. Ini saya kira alasan yang ketiga, mengapa kita tidak boleh sedih berlarut-larut. Sebab sedih akan merusak pergaulan, dan hanya pendengkilah orang-orang yang merasa gembira dengan kesedihan kita. Alasan keempat, kesedihan itu betul-betul tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya bagi kita. Betul-betul tidak gunanya. Oleh karena itu, sedih hanya harus kita sikapi dengan benar. Paling tidak kita sadar bahwa sedih kita jangan berlarut-larut. Sebab sedih kita tadi betul-betul tidak ada gunanya, tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan sebaliknya akan memperburuk masalah, memperburuk keadaan. Alasan yang kelima, mengapa kita tidak diizinkan sedih berlama-lama? Sebab sedih adalah sesungguhnya hakikatnya godaan setan, bisikan setan. Oleh karena itu, barangkali kita akan begitu sering di era sekarang ini mendengar orang yang sedih, ujungnya berakibat depresi, ujungnya berakibat stres, bahkan tidak sedikit ujung-ujungnya orang sedih tadi kemudian putus asa dan bahkan mengambil jalan yang tidak semestinya. Oleh sebab itu, mari kita kelola kesedihan kita, jangan sampai berlarut-larut. Yang keenam, alasan puncaknya bagi kita saya kira, mengapa kita tidak boleh sedih berpanjangan adalah orang yang sedih tadi sesungguhnya hakikatnya dia tidak ridho, tidak menerima takdir Allah. Bukankah sesungguhnya setiap kejadian itu atas izin Allah terjadinya? Sehingga sesungguhnya peristiwa yang menimpa diri kita semua dalam qadar Allah, semua terjadi atas izin Allah. Oleh karena itu, sesungguhnya orang yang sedih berkepanjangan sama artinya dia tidak ridho dengan keputusan Allah. Dan itu bisa masuk kategori menentang hukum Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mari kita simak sebuah hadis yang luar biasa. Kata Rasul, sungguh mengagumkan
keadaan orang yang beriman itu, karena semua keadaannya membawa kebaikan bagi dirinya. Saat dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, dan dengan syukurnya tadi akan menambah kebaikannya. Dan di saat dia menemukan sesuatu yang tidak menyenangkan, mengalami peristiwa yang menyedihkan, dia bersabar, dengan sabarnya tadi akan menambah kebaikannya pula. Inilah saya kira prototipe seorang muslim, bagaimana ridho, syukur, sabar menjadi sikap hidupnya, bahkan menjadi pola pikirnya dalam keseharian kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan selamat berjasa pada Bapak Ibu sekalian melalui media online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.